mengenai materi dari SEO. Teman-teman udah tahu belum sih SEO itu apa? Mungkin dari aku ingin tahu nih eh, seberapa ini ya teman-teman mengenal gitu digital marketing terutama di SEO. Boleh di kolom chat teman-teman bisa chat aja gitu SEO itu eh, apa menurut teman-teman atau bisa langsung raise hand atau apa gitu teman-teman bisa jelasin eh, menurut teman-teman itu apa seperti itu. Oke, ada Raje. Eh, Boleh Raje kalau mau mau disampaikan menurut Raje apa SEO itu? Halo Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Aku izin off cam soalnya lagi gembel. Hmm. Dan menurut eh, saya sendiri, kalau untuk SEO itu kan search engine optimization, Hmm. yang artinya kan mengoptimalkan pencaharian di Google dan juga misalkan kayak di platform-platform besar Oke. nih. Jadi ada keyword-keyword tertentu yang emang benar-benar orang pakai, yang benar-benar orang sering cari. Jadi em, singkatnya volume pencahariannya itu yang terbesar, yang dinamakan SEO. Hmm. Jadi yang sekarang ini sih yang dipakai-pakai sekarang, even Instagram, Hmm. TikTok itu tuh makainya untuk konten apa segala macam agar cepet, istilahnya dalam tanda kutip FWP dan lain sebagainya juga, itu kan rata-rata pakai SEO sih. Dan Oke. sejauh ini saya intern sebagai sosmed, saya mengetahui SEO itu seperti itu sih Oke. Kak. Oke, terima Oke, kasih. thank you Raje. Penjelasannya udah cukup detail nih Raje. Thank you banget udah. Mungkin aku lihat-lihat juga nih ada dari Kanai Rian, upaya atau optimasi untuk meningkatkan reach produk brand Kanaila, mengoptimalkan keyword. Terus juga ada Kamerlin, mengoptimalkan pencari agar lebih mudah ditemukan di mesin pencarian kami ya. Oke. Sebenarnya teman-teman udah pada ngerti sih apa itu SEO. Jadi SEO itu sebenarnya merupakan sebuah eh, marketing, khususnya dari digital marketing yang gimana caranya kita itu membuat website ataupun platform tadi seperti Kak Raji bilang gitu ya. Hampir sih semuanya nggak terlalu. Mungkin teman-teman sekarang banyak ya menggunakan TikTok, tapi biasanya kan pakai apa namanya, oh ya ke Google gitu. Kita mau cari video tutorial atau cara menangani apa. Sekarang udah jadi di TikTok juga gitu. Eh, Yaitu biasanya ada di TikTok tuh ada apa yang biru-biru gitu kan, tulisan biru itu juga SEO sebenarnya. Terus tapi yang dari sisi aku yang atau kita yang bakal belajar ini dari sisi website. Jadi gimana caranya si website itu bisa ada di istilahnya bisa di nggak langsung di ranking tapi bisa ada di Google aja itu udah termasuk pencapaian yang baik karena itu berarti website teman-teman atau perusahaan teman-teman itu apa ya namanya ya sudah friendly lah untuk di Google. Nah itu tuh agak agak sulit. Nah nanti kita bahas nih di proses-prosesnya apa aja. Nah optimasi SEO itu sebenarnya teman-teman ada dari page-nya, terus ada dari ya mungkin teman-teman bakal tahu nih banyak nih konten artikel. Nah itu bisa jadi salah satu ya apa ya namanya cara biar meningkatkan SEO agar bisa di halaman pertama seperti itu. Oh, teman-teman harus tahu juga nih, ternyata SERP atau Search Engine atau mesin pencari itu nggak hanya Google aja gitu, teman-teman. Jadi ada yang namanya Bing, kalau teman-teman tahu, ada Yandex, dulu ada Yahoo, kalau teman-teman tahu. Terus kalau Yandex dan Bing itu ya biasanya dari yang luar gitu. Tapi mostly atau kebanyakan ya sekarang dikuasain oleh Google untuk SEO sendiri seperti itu. Oke.
Nah, paling ini ya teman-teman. Jadi kalau SEO itu kita itu emang organik. Jadi nggak pakai paid marketing kayak SEM atau ads gitu. Cuman ya emang effortnya itu agak besar. Besar itu gimana ya kita harus mencari algoritma dari si Google-nya itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu Google tuh senangnya kayak gimana gitu. Misalnya kita nih kayak ini contohnya jual rumah di Jakarta Selatan ke keywordnya itu. Nah, kita tahu nih search volumenya itu berapa. Misalnya search volumenya itu hampir 100.000 itu kan dengan 100.000 search volume sebulan itu bisa jadi salah satu apa ya, salah satu ya buat orang-orang tuh yang 100.000 itu bisa istilahnya bisa convert lah ke pencarian seperti itu, conversion. Nah, ada beberapa caranya, kayak misalnya teman-teman kalau untuk mengoptimasi di sini berarti kan rumah dijual di Jakarta Selatan. Nah, ini namanya meta title teman-teman. Jadi title atau judul dari itu apa website atau page teman-teman tersebut. Terus juga di namanya deskripsinya. Ini deskripsi ini yang warna abu-abu ini. Biasanya ya kita mudahnya sih ya udah ruaju yang ada berkaitan dengan keyword yang satu ini, tapi tidak harus semuanya kayak jual rumah di Jakarta, titelnya di sini terus ini di sini nggak kayak gitu. Tapi ya seenggaknya teman-teman udah mengimplementasi ya keyword yang emang niche atau produknya atau jasanya teman-teman itu relate gitu sama konten dan juga dari websitenya teman-temannya. Ini kan ada rumah 123 atau OLX. Nah, itu yang dinamakan SEO seperti itu, teman-teman. Oke, kita next. Nah, sebenarnya goals-nya itu apa sih sebenarnya yang tadi udah ada yang ngasih tahu tuh goals-nya kayak brand awareness ya. Udah pasti ya brand awareness kita pengen nih dengan adanya SEO ini ya diharapkan gitu dengan penggunaan artikel ataupun dengan konten-konten dari page kita gitu itu diharapkan ya bisa jadi aware apa audience atau si calon konsumen kita lebih aware gitu dengan kita yang SEO yang kita buat. Terus juga meningkatkan organic traffic. Oke, ya nanti kita bahas. Nanti ada organic traffic. Jadi dengan adanya SEO itu kita pengen nih adanya organic traffic yang masuk dari website kita. Jadi secara keseluruhan itu ya kita nggak mau nih kalau emang kita pengen ya kalau di advertising atau ads kan kita harus berbayar ya teman-teman. Kalau dengan SEO itu ya pengoptimalannya cukup dengan ya organik dan gratis gitu. Jadi free marketing tapi ya kita harus ada usahanya juga sih seperti itu. Terus juga dengan adanya SEO juga meningkatkan kredibilitas dari website ataupun perusahaan ya teman-teman. Jadi ya kalau ya udah nge-ranking aja di page pertama gitu teman-teman. Ya kita berarti website atau perusahaan kita ya kredibel dan dikenal sama orang banyak gitu seperti itu. Terus menjangkau di audiens juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeh nih kalau emang ada website yang emang bilingual atau trilingual gitu yang banyak bahasanya kayak Indonesia, Jerman atau Inggris. Nah itu ya dia pengen ternyata ya target audiensnya menjangkau secara keseluruhan atau global. Nah itu bisa banget kalau di SEO. Jadi nggak perlu optimasi yang berlebihan, cuman kita nanti ya ada plugin atau segala macam yang ya itu urusan developer sebenarnya yang biar website kita tuh ya bilingual seperti itu. Oke, goals yang ke berapa ini? Ya, banyak perusahaan yang denial ya. Jadi kita tuh dengan adanya edukasi dan informasi itu orang tuh jadi uh, ke-trigger ya teman-teman. Jadi mungkin bisa aja nyangkut lah di sana seperti itu. Terus juga eh apa dengan informasi yang diberikan itu ya sangat bermanfaat juga gitu sama audiens atau target audiens seperti itu. Will trust itu
sebenarnya sama sih, Bootstrap sama mendapatkan kredibilitas, terus juga behavior konsumen. Jadi dengan website sih mungkin di kelas-kelas yang sebelumnya ya teman-teman ada ya ada tools kayak seperti Google Search Console, nanti ada Google Analytics. Jadi kita tahu tuh apa behavior konsumen kita tuh seperti apa, sukanya apa, konten yang disukai apa, terus juga jam berapa aja sih mereka aktifnya. Nah, itu bisa di SEO. Terus yang terakhir ya pastinya sales atau conversion ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya sih teman-teman, bedanya apa sih SEO sama SEM? Sebenarnya mudahnya sih teman-teman, SEO itu organik dan SEM itu berbayar. Terus juga kalau SEO itu mungkin dari sisi waktu ya teman-teman memerlukan waktu. Jadi ya mungkin ada targetnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu bisa tuh kalau teman-teman jadi SEO freelance atau SEO di perusahaan teman-teman atau dari bisnis pun ya 3 sampai 6 bulan tuh itu udah harus pakem gitu di waktunya. Sedangkan kan kalau SEM kan itu ya karena mereka paid marketing ya mungkin ya menghasilkannya ya gampang gitu. Maksudnya hasilnya kelihatan. Kalau SEO, kalau SEO kan harus ya kita harus tahu tuh hasilnya dari 3 bulan itu apa dampaknya. Nah, itu perlu diketahui sih seperti itu. Terus juga dari sisi apa ya credibility sih sebenarnya kalau teman-teman tahu SEO itu lebih ya kredibel lah dibandingkan dengan SEM karena ya teman-teman udah ada misalnya keyword yang tadi jual rumah di Jakarta Selatan ya teman-teman udah pasti nyarinya yang SEO organik kan yang mungkin ini preferensinya beda-beda ya cuman kalau dari aku sendiri ini subjektif sih tapi kebanyakan orang-orang itu ya lebih memilih yang organik daripada yang ads seperti itu cuman ya itu di sisi Google sih kebanyakan kalau aku lihat cuman nggak menutup kemungkinan SEM juga powerful juga sih seperti itu. Nah, terus sebenarnya kalau SEO sama SEM tuh targetnya lebih jelas dari SEM ya. Kita tahu kalau di SEM itu lebih ke ya target audiensnya kita udah bisa custom sendiri gitu ya mulai dari umur, terus juga behavior atau interestnya mereka seperti apa, mungkin dari geografi seperti itu. Kalau SEO itu ya campur aduk sih seperti itu sih. Nah, sebelumnya aku mau ini juga sih kasih tahu teman-teman kalau di SEO itu ada namanya konsep. eh, jadi konsep ini sebenarnya yang selalu digunakan oleh SEO spesialis agar konten page mereka ataupun artikel mereka itu bisa inilah berurutan ya bisa masuk di daftar pencarian Google ataupun ngerank di Google seperti itu. Yang pertama itu ada experience. Jadi experience itu kita buat nih konten artikel ataupun page ya konten marketing yang emang mencakup informasi yang pengen didapetin sama audiens gitu. Jadi kita ngasih tahu informasinya apa, misalnya dari USP, unique selling point itu tuh kayak kelebihannya dari produk atau jasa kita tuh seperti apa, terus juga different apa perbedaan produk atau jasa kita sama kompetitor tuh seperti apa. Nah, itu bisa tuh dilakukan di experience dimasukin konten artikel ataupun konten marketing teman-teman seperti itu. Terus ada expertise itu ya dengan adanya konten yang dibuat oleh teman-teman itu ya harus kredibel gitu atau yang sudah teruji lah dengan adanya expertise ini. Nah, biasanya itu ya, kalau yang expertise itu ya udah ada yang ahlinya, mungkin teman-teman ada ahli dari finance atau ahli dari IT atau yang lainnya itu bisa teman-teman masukin. Nah, kan kalau yang tadi misalnya jual rumah di Jakarta Selatan, nah nggak mungkin kan website Halodoc ada di urutan ya bisa aja, cuman itu ya nggak signifikan gitu ya pastinya kayak yang kayak tadi lagi kayak rumah 123 mungkin Mami Kos atau yang tadi kayak OLX gitu ya OLX masih masuk sih karena mereka kayak banyak ininya sih seperti itu.
banyak produk atau jasanya. Terus juga ada authority, jadi ya tra- eh, jangan sampai konten marketing teman-teman atau konten artikel teman-teman itu duplikat gitu atau ngejiplak dari kompetitor ataupun yang lain. Nah, nanti si Google tuh bakal tahu tuh konten yang duplikat yang kayak gimana, konten yang apa ya, yang niru banget sama kompetitor tuh kayak gimana. Nah, itu teman-teman makanya harus buat konten yang authority, yang maksudnya tuh kayak berbeda dengan yang lainnya seperti itu. Terus ada trust ya. Biasanya kalau yang urusan ini sih sebenarnya konten artikel ya teman-teman mungkin sering kena clickbait mungkin. Aku juga masih sering kena clickbait yang misalnya apa berita-berita yang gempar gitu di sosmed ataupun di apa sih namanya ya di website gitu, eh, di media biasanya ya itu diusahakan jangan clickbait soalnya nanti mempengaruhi kualitas kontennya teman-teman. Dan juga kalau misalnya clickbait kan nanti ada tuh namanya, nanti kita bahas sih nanti namanya di matriksnya itu ada bounce rate namanya. Jadi setelah teman-teman klik nanti keluar lagi. Nah itu tuh kalau di SEO itu jelek sih sebenarnya teman-teman, nanti mempengaruhi kualitas konten dan website seperti itu. Nah ini nanti diharapkan teman-teman dengan adanya konsep ini bisa apa ya, bisa dipegang lah untuk nanti as a SEO spesialis ataupun nanti teman-teman jadi bisnis kayak gitu. Nah sebenarnya komponen SEO itu ada gampangnya sih teman-teman, ada yang cuman tiga ini. Jadi yang pertama itu research keyword yang relevan, yang relate, terus juga keyword difficulty-nya itu yang masuklah di ke website teman-teman. Terus juga yang niche juga, yang produk atau jasanya itu fit sama website teman-teman ya sama relate gitu. Teman-teman harus konsisten ya teman-teman. Jadi nggak cuman sehari blast gitu eh, bikin berapa konten. Nah, itu teman-teman harus konsisten membuat konten creation-nya. Mau dari artikel ataupun mau dari konten marketingnya, buat landing page dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada link building. Jadi link building itu bisa dari yang dari internal atau yang dari eksternal. Nah, itu seperti apa nanti seperti itu. Nah, tadi ada yang nanya jenis SEO tuh sebenarnya ada apa aja sih? Jadi jenis SEO itu teman-teman tadi ya udah ke konsep, terus ada major dari SEO-nya itu apa. Nah sekarang jenisnya nih. Nah jenisnya itu sebenarnya teman-teman cuman tiga. Jadi ada SEO on page, ada SEO off page sama technical. Tapi sebenarnya banyak banget jenis SEO, tapi kita rangkum jadi tiga gitu. As a SEO spesialis juga ya, kebanyakan mereka cuma tiga doang seperti itu. Nah kalau SEO on page itu sebenarnya apa sih Kak? SEO on page itu dari konten, jadi dari teman-teman yang buat dari internal kayak ya tadi konten artikel, konten marketing, dari sisi homepage, internal link, terus juga dari sisi heading atau dari sisi title, meta description, URL, dan lain sebagainya yang memang dari internal, dari dalam website dibuat itu namanya on page saja teman-teman. Pokoknya dari dalam website itu yang kita apa yang kita gunakan, yang kita biasanya buat dari dalam website itu on page secara keseluruhan seperti itu. Terus juga ada SEO off page. SEO off page itu lebih ke arah kita punya artikel yang niche, yang misalnya tadi jangan jangan itu deh, agak susah. Misalnya di Halodoc gitu. Halodoc mereka juga apa kan biasanya tentang kesehatan. Nah, mereka bisa tukeran nih Halodoc sama Halo Dokter misalnya.
mereka bisa tukeran link gitu dengan keyword yang mereka sesuaikan. Nah, itu tuh hasilnya apa sih? Dampaknya apa sih teman-teman tukeran link, kita beli link, terus juga mungkin kita bisa hijack websitenya orang atau segala macam. Nah, dengan adanya konten yang di luar tautan, ya berarti off page itu yang dari luar tautan, dari luar website kita itu memberikan dampak gitu dari domain authority ataupun dari segi kredibilitas. Jadi lebih inilah lebih kelihatan gitu teman-teman dari Google. Nah, itu cuman sekarang sih sebenarnya udah susah buat dilakukan, cuman masih efektif juga gitu seperti itu. Terus juga ada SEO technical. Jadi yang terakhir jenis SEO. Jadi SEO technical itu lebih ke arah mereka itu ya di segala teknis gitu. Jadi bukan dari konten lagi gitu kayak on page sama off page ini masih dari konten lah istilahnya. Kalau ini dari dalam website, nah ini dari luar website, nah ini dari dalam website. Cuman dari segi teknisnya, misalnya teman-teman websitenya lemot, nah itu dari teknisnya gitu. Kenapa websitenya lemot? Ya mungkin HTML-nya lebih atau JavaScript-nya kegedean, harus di apa kecilin. Nah itu ranah developer. Nah sebenarnya bagus kalau teman-teman bisa coding, cuman itu bukan udah ranahnya front end developer gitu loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman cuman tahu aja nih bahasa bahasa yang biasanya digunakan sama front end developer kayak misalnya HTML, CSS sama JavaScript. Paling itu aja sih, seperti itu. Terus juga dari sisi security, biasanya teman-teman itu dari sisi security atau keamanan website itu sangat penting ya. Jadi kita ngejaga website itu agar tidak terserang ya di hijack ataupun terserang hacker. Nah itu di sisi security-nya itu seperti apa atau servernya dari seperti itu. Terus habis itu ya dari segi technical sama crawling sih teman-teman, nanti kita bahas di crawling seperti itu. Nah, nah ini setelah konsep, terus tiga major SEO sama jenis SEO, sekarang cara kerjanya tuh seperti apa sih? Nah, cara kerjanya cukup simpel dari SEO sendiri teman-teman. Yang pertama tuh ada crawling. Jadi kalau crawling itu teman-teman buat konten, si Google ini akan mendeteksi namanya nge-crawl. Jadi mendeteksi konten teman-teman itu eh itu ya apa kayak dari strukturnya gitu ya yang aku jelasin tadi kayak ada meta title, meta description dari kontennya teman-teman itu masuknya kayak gimana, linknya kemana, kontennya seperti apa, industrinya apa, seperti itu. Nah itu si Google itu bakal ngedeteksi seperti apa kontennya teman-teman seperti itu. Terus setelah ngedeteksi atau nge-crawl, yang kedua itu indexing. Jadi indexing itu si Google sudah tahu nih kontennya teman-teman tuh apa, kategorinya apa, niche produk atau jasanya itu apa. Nah, mereka tuh ngebagi-bagi dulu nih. Sebenarnya ini cocoknya kemana ya? Kadang kayak gitu sih kalau Google. Cuman karena algoritmanya emang suka berubah-ubah, biasanya dari Google sendiri atau dari kita sendiri sih sebenarnya udah ada sih kayak treatment-treatment yang emang eh, SEO spesialis misalnya kalau emang nge-indexing ya kita nanti dibantu sama tools ya teman-teman. Jadi ada tools yang namanya Google Search Console. Nah itu dari indexing sih cukup berguna seperti itu. Nanti teman-teman cuma masukin URL yang artikel teman-teman yang sudah buat nanti si Google bakal bantu nih nge-index seperti itu. Terus ada ranking. Nah, ini jadi setelah crawling, ngedeteksi, nge-indexing, ngebagi-bagi, si Google bakal nge-ranking konten atau websitenya teman-teman. Nah, itu yang salah satu faktor yang paling sulit ya teman-teman. Kita nggak bisa tebak, tapi kita bakal berusaha yang as a SEO spesialis biar website kita atau konten kita itu berada di urutan pertama di daftar mesin pencarian seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Oke, mungkin nanti
Anu, oke, Kak, boleh. Domain rating atau authority-nya meningkat. Oke, Kak boleh kasih contoh nggak studi kasus singkat yang off-page masih kurang paham? Oke, hmm, tadi ya misalnya, ini boleh ya, boleh stop share nggak sih? Malah stop share. Sorry, sorry. Misalnya di Halodoc tuh apa ya? Hmm, oh, jual, jual, beli mobil bekas nih. Nah, ini misalnya eh, si Abai, Abai megang OLX nih, megang website inilah. Terus kita buat tips beli mobil bekas misalnya. Nah, ini bisa jadi off page ya. Jadi off page itu misalnya eh, websitenya OLX ini punya eh, tautan di luar website lain gitu. Ini kan OLX, domainnya OLX nih, Abai. Kalau off page itu dari tautan website luar. Jadi misalnya ini dari Carmudi, mungkin ini kompetitor ya. Tapi misalnya si Carmudi itu tadi nge apa nge-keywordin ngetargetin keyword jual mobil bekas. Nah, jual mobil bekasnya itu mungkin ke mana gitu. Misalnya ini ini kemana? Misalnya ke jual mobil bekasnya ke OLX gitu, paham nggak? Jadi eh, si Carmudi itu ngebuat konten artikel atau konten marketing yang ngelingin ke OLX misalnya kan kalau ini kan ngelinknya ke dia ya. Nah tapi kalau off page itu si keyword yang ini itu ngelink ke OLX yang itu paham ya? Kira-kira kayak gitu sih mudahnya. Website Google yang bisa cek kita tinggal masukin URL itu apa? Itu namanya Google Search Console ya. Jadi dari Google Search Console itu kita bisa tahu itu ke indeks atau enggak. Nanti kalau misalnya ke indeks, aku bisa ngasih tahu sih bentar. Kelihatan nggak ya? Terus, ini aku lagi ngehandle ini freelance juga. Jadi misalnya eh, kita mau ini nggak tahu sih ini belum misalnya ini belum ke indeks ya kita nggak tahu ya ini bodoh-bodohan aja ya. Eh, ini belum ke indeks nih. Nah ini namanya Google Search Console. Nah ini tuh harus ditautin dulu siapa namanya tadi dia ditautin dulu ke website ke WordPress ataupun ke konten manajemen sistemnya dia. Nah kita tinggal ke sini aja search yang periksa URL nanti si Google bakal tahu. Nah, ternyata udah eh, nih, ini kan minta pengindeksan. Nanti biasanya kalau belum tuh bakal nggak URL tidak terindeks gitu. Nanti mereka itu apa mereka nanti nge-suggest buat ngeindeks seperti itu. Kalau ini kontennya udah terindeks gitu sih. Mungkin kejawab ya kayak gitu. Saya izin bertanya Sandi, agak kebayangkan makasih tapi masih mencerna. Oke. Oke, ini apa terakhir ya. Nanti kita ada praktek juga sih soalnya. Oh, Saka saya izin Sandi ya. Sebenarnya seberapa pengaruh dalam pemeringkatan Google saya menggunakan extension detail SEO untuk melihat kadang ada artikel mereka yang tanpa keyword namun ngerank detail SEO. Oh, baru tahu lagi ini detail SEO. Kadang ada artikel yang mereka yang tanpa keyword namun ngerank. Biasanya itu strateginya namanya PBN ya Kak Sandi. Jadi sebenarnya ada keyword yang tanpa keyword tapi ngerank itu penjelasan gimana ya? Jadi,
extension detail SEO. Saya baru tahu extension detail SEO. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu ini Kak Sandi yang biasa aku gunain ya. Ada namanya SEO Minion sama SEO Quake ini. Aku baru tahu tuh malah SEO detail tuh apa. Sebenarnya nggak tahu sih nggak pengaruhnya apa enggak. Cuman mungkin dari sisi itunya itu sih apa mungkin nggak kedetek atau gimana gitu. Cuman biasanya emang kalau kita buat itu ya biasanya ada konten yang emang ya disisipin keyword gitu. Kadang emang pas itu saya ngecek ternyata page-nya nggak ada. eh page page-nya tuh ya apa kontennya itu nggak ada. Biasanya itu tuh eh, kompetitor eh, apa ya kayak ngehiding si keywordnya itu. Jadi biar orang tuh nggak kelihatan dia tuh ngeimplementasi keywordnya itu seperti apa. Nah biasanya kayak gitu Kak. Biar orang-orang tuh nggak tahu mereka mereka tuh ngeimplementasiin keyword apa. Nah itu tuh bisa pakai plugin apa gitu. Lo jawab nggak Kak? Biasanya kayak gitu sih. Kalau emang keywordnya itu nggak kelihatan padahal tapi ngerank itu dia nge-hide-in sih. Itu pakai extension, bukan extension kayak plugin ataupun nge dari front end-nya nge-hide-in di keywordnya sih. Soalnya ya itu biar si kompetitor tuh nggak ngelihat keyword yang digunakan tuh apa. Makanya pinter-pinter nyari keyword biar emang dapat lah seperti itu. Iya, oh has growth. Ya itu nge-hide-in si itu apa keywordnya. Biasanya itu ranahnya front end gitu sih. Oke, itu aja ya, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak canda. Oke, kita lanjut mungkin ke eh, sesi keduanya. Mungkin aku mau tanya nih, teman-teman semoga masih pada semangat ya udah jam 8. Apa sih keyword atau keyword research itu apa? Boleh itu mengutarakan pendapatnya mungkin di kolom chat ataupun tadi kayak Kak Raje raise hand gitu ngejelasin. eh, Nanya aja teman-teman sepengalaman teman-teman keyword itu apa, keyword research itu apa, mungkin bisa dijelasin. Kata kunci penelitian. Oke, Kak Ahmad, mungkin ada yang lain. Kata yang sering dicari sama banyak orang yang menangani suatu objek atau subjek. Kata kunci kami ya. Oke, ada yang lain? Hmm, kata kunci pencarian. Oke, oke, oke. Mungkin aku langsung jelasin aja ya teman-teman. Sebenarnya yang tadi yang udah diomong teman-teman di kolom chat udah benar semua. Wah ini kira proses menemukan kata kunci menulis satu volume yang ngetik dulu dan KGR seberapa banyak yang membahas. Oke, ini mungkin bisa dicatat ya ini ke apakah Sandi nih bagus itunya panjang. Nah, jadi sebenarnya kunci utama dari SEO itu teman-teman tidak hanya ya tadi kan udah konten, keyword dan juga link building. Nah, tapi sebenarnya ya SEO itu bermain dengan keyword juga. Jadi teman-teman perlu tahu nih keyword yang cocok untuk diimplementasi si apa eh, website teman-teman itu udah cocok nggak? Ada fit belum? Udah relate, ada relevan belum sama
website teman-teman keywordnya seperti itu. Nah itu Pak penting banget buat teman-teman ketahui seperti itu. Terus juga eh, salah satu SEO planning itu ya dari sisi keywordnya juga sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman punya keyword gitu, ya teman-teman bisa ngeimplementasiin sih strategi teman-teman tuh bakal kayak gimana. Nah, kedepannya kayak gimana. Nah, itu bisa jadi salah satu tips lah untuk teman-teman pelajari lebih lanjut. Seperti itu. Nah, kenapa sih keyword research itu penting? Tadi aku udah jelasin juga yang pertama itu ya keyword research-nya itu yang bisa mengidentifikasi yang relevan gitu untuk eh, ya produk atau jasanya teman-teman. Jadi ya dengan adanya keyword ya pastinya mudah ditemukan dong dengan adanya ya yang relate, yang relevan, yang suit gitu dengan produk atau jasa layanan teman-teman seperti itu. Terus ada yang brand identity juga. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya ada brand keyword gitu. Nah, itu bisa jadi search volume yang tinggi juga gitu. Apa atau mungkin kita bisa nyari eh, kalau buat SEM gitu bisa nyari keyword yang dari kompetitor-kompetitor juga gitu biar kita bisa apa yang ads gitu di keywordnya brand seperti itu. Terus juga ada ya terakhir itu ya pastinya pengen conversion ya kalau namanya juga SEO. Ya SEO itu ya ROAS-nya itu ya nggak nggak kalah dengan sama ads gitu. Jadi ya SEO itu nggak akan pernah mati meskipun ada AI seperti itu sih. Nah ini maaf kalau kurang gitu. Nah, sebenarnya jenis-jenis keyword itu ada banyak ya, teman-teman. Ada seed, ada keyword intent, keyword brand, keyword yang niche, keyword, sama dari sisi panjangnya gitu. Panjang katanya seperti ya. Nah, kalau seed keyword itu keyword yang emang yang udah ya satu itu gitu, satu sesuai dengan pekeragaannya seperti itu. Misalnya teman-teman itu ada berkebun gitu. Ya berkebun itu kan banyak teman-teman. Ada manfaat berkebun, alat berkebun, tips berkebun, mungkin atau apa itu berkebun. Nah itu kan keywordnya mengandung apa ya banyak apa ya banyak banget lah istilahnya yang bisa digali gitu. Nah teman-teman juga bisa nanti nge-breakdown tuh konten-kontennya itu seperti apa. Nah itu bisa jadi salah satu opsi juga gitu buat SEO planning nanti seperti itu. Terus ada keyword intent. Jadi keyword intent itu ada dua ya teman, ada banyak sih, ada empat dari informasional gitu. Jadi biasanya apa itu startup, terus manfaat buat pisang. Nah itu kan mengandung informasi yang dibutuhkan oleh audiens atau konsumen, calon konsumen seperti itu. Terus kayak misalnya navigasional gitu. Itu ya tips berkuda seperti apa cara membuat pie ya pasti orang-orang tuh bakal nyari tuh apa ya cara-cara atau tips saat mereka ingin menggunakan atau ya untuk sekedar informasi juga seperti itu sih. Terus juga yang komersial sebenarnya kayak yang komersial ini yang paling search volume-nya itu ya cukup tinggi juga. Tapi yang keyword difficulty-nya ini paling banyak gitu. Biasanya yang keyword-keyword brand gitu. Misalnya Facebook versus Instagram atau tools engagement rate terbaik. Nah itu udah ranah komersial seperti itu. Nah, terus ada transaksional yang pasti yang kayak jasa event organizer Jakarta atau yang mana gitu. Nah, itu udah ranah di transaksional. Jadi kalau komersial itu lebih ke arah brandnya. Nanti misalnya kayak tools engagement rate terbaik. Nah, itu biasanya ngelisting tuh konten-konten ataupun websitenya. Nah, kalau transaksional itu ya udah top gitu. Mungkin dari websitenya, dari page-nya, apa bukan kompetitor ya dari eh, perusahaan yang sesuai sama needs produk atau jasa teman-teman seperti itu. Terus ada keyword brand. Nah, itu yang aku jelasin. Keyword brand itu jangan salah loh. Banyak gitu search volume-nya. Jadi teman-teman harus tahu mungkin search volume-nya Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, Shopee ataupun keyword-keyword kompetitornya teman-teman gitu pada saat ya bekerja ataupun punya bisnis. Nah itu
penting banget tuh buat tahu kita bisa cari tahu gitu kayak benchmarknya seperti apa nanti terus juga ya eh, bakal banyak apa ya banyak insight lah kalau kita ngelihat keyword brand. Terus ada niche keyword itu lebih ke arah ya industrinya teman-teman sendiri gitu misalnya kayak di finansial, di kesehatan, terus di gaming, nah seperti itu. Terus ada keyword length. Jadi keyword length itu ada dua. Ada yang short tail, ada yang long tail. Biasanya kalau short tail itu cuma ya satu dua kata gitu. Nah biasanya kalau yang satu dua kata ini search volume-nya tinggi ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan yang long tail itu lebih yang dari tiga kata ini juga tinggi juga seperti itu. Nah, misalnya ya baju baru, bersepeda atau yang lainnya. Ini kan cuma dua kata nih satu kata. Nah biasanya ya itu dinamakan short tail. Nah, kalau misalnya tips mendaki di Gunung Everest, nah ini kan udah lebih dari tiga kata nih. Nah, itu yang dinamakan long tail seperti itu. Atau biasanya biaya hidup di Norwegia, nah itu udah lebih tuh dari tiga kata, satu, dua, tiga, empat. Nah, itu dinamakan long tail. Nah, teman-teman semisal pengen keyword yang gratis di mana, terus yang bayar di mana, terus yang recommended yang mana. Nah ini aku punya rekomendasi, tapi nggak ngejual ya. Jadi kalau misalnya yang gratis, teman-teman bisa pakai keyword Google Trends, terus ada Google Ads Keyword Planner, terus ada apa WordStream, nih yang biasanya aku pakai. Terus ada Ryan Robinson, sama Keyword Tool. Nah, ini yang biasanya gratis ya, teman-teman. Cuman kalau emang yang pengen eksklusif, yang bisa nge-audit websitenya, terus juga bisa ngelihat kompetitor yang lebih enak, terus juga pokoknya yang full stack SEO lah. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini, Ahrefs, Semrush, Moz, Server, ataupun Ubersuggest. Kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman yang punya pengen belajar nih, saran aku beli yang Ubersuggest. Soalnya ini murah. Ini bisa cuma ya ini sih 300.000 sih udah cukup murah ya teman-teman 300 sampai 500 even sampai sejuta ini udah murah untuk kalangan yang mungkin teman-teman pengen freelance atau apa seperti itu. Terus ada Ahref sama Semrush. Nah ini yang aku paling recommended gitu buat teman-teman perusahaan ataupun yang pengen berbisnis. Nah di sini fitur-fiturnya komplit. Cuman aku nggak ngejual ya. Cuman kalau teman-teman pengen belajar ya teman-teman bisa pakai Ahref atau Semrush. Saran dari aku, advice seperti itu. Nah, biasanya cara melakukan keyword research itu apa sih? Kayak gimana? Yang pertama, teman-teman bisa searching dari kompetitor. Nanti teman-teman, misalnya teman-teman kerja di Shopee, teman-teman pengen ngejar organic trafficnya dari kompetitor. Nah, teman-teman bisa nih dari Tokopedia, Blibli, teman-teman masukin eh, Tokopedia misalnya, search apa keywordnya kayak apa aja. Nah, teman-teman bisa tuh yang teman-teman nggak pernah buat kontennya atau teman-teman belum pernah buat main page-nya gitu, teman-teman bisa ambil-ambil tuh keyword dari kompetitor yang emang belum pernah. Nah, itu salah satu cara yang menakutkan. Nah, sebaliknya juga kalau teman-teman eh, eh, keyword-keyword yang sudah dibuat teman-teman bisa diambil sama kompetitor kayak gitu. Terus ada main keyword. Jadi main keyword itu kayak tadi ya seed keyword gitu. Jadi teman-teman punya keyword yang berkebun misalnya, ya teman-teman bisa tuh di breakdown tuh pasti berkebun atau mungkin teman-teman punya main keyword yang lain gitu bisa di breakdown dari situ. Nah itu bisa jadi melakukan ya itu salah satu cara melakukan keyword research kayak gitu sih teman-teman. Nanti kita praktekin. Oke, ini biasanya eh ini sih aku suka buat ini buat di ChatGPT gitu. Di ChatGPT ini prompt ya, maaf ya, sorry ini prompt aku belum jelasin. Prompt itu kayak ya udah tahu kan prompt kayak gimana. Kayak kita ngasih ide ke AI atau ChatGPT, terus nanti ChatGPT bisa nge-progress atau nge-generate
apa yang kita mau seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya saya seorang SEO spesialis bla 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 bla, saya ingin membuat konten brief di industri apa, berikan rekomendasi keywordnya minimal 10 yang menarik, mudah dipahami, bla 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 seperti itu. Terus yang ini ada konten briefnya, saya menunjukkan bla 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 gitu sih teman-teman. Oke, langsung ke teks saja ya teman-teman mungkin. Jadi sini aku pengen jelasin dulu, misalnya teman-teman, nah ini aku ngasih tahu ya teman-teman, ini keyword bagus sih. Bukan keyword apa namanya? Ya tools bagus. Ya, teman-teman bisa coba misalnya teman-teman punya Libly coba Libly, Libly. Nah, teman-teman, nah ini masuknya kompetitor tuh teman-teman tinggal klik kompetitornya apa. Misalnya teman-teman kerja di Shopee. Oh di Tokopedia, di Blibli mau tahu dong keywordnya apa. Nah teman-teman tinggal masukin aja keywordnya apa. Websitenya apa. Nah nanti kita nge-regenerate gitu keyword-keywordnya. Misalnya ini apa ya? Ini, Indonesia, all industry. Coba all industry. Nah nanti keywordnya bisa teman-teman ambil atau kayak gimana nih. Lumayan juga ada search volume-nya. Meskipun keyword difficulty-nya itu nggak ada biasanya. Nah, aku sebenarnya ada bersuggest. Ini namanya bersuggest ya, teman-teman. Kita kalau mau keyword research bisa di sini. Nah, sorry ya, lemot ya. Misalnya tadi kayak berkebun. Hmm, Indonesia. Hmm, tuh. Kayak gitu. Atau dari websitenya lagi juga bisa. Kayak misalnya dari Blibli. Kayak tadi. Nah, gitu cara melakukan keyword research. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya ya dari volume. Jadi itu seberapa banyak eh, per bulan ini tuh, per bulan berapa banyak orang per bulan yang mencari kata kunci tersebut. Nah, ini ada 2 juta orang. Nah, terus yang ini SEO difficulty kayak berapa di apa bukan keberhasilan, kesulitan dalam melakukan keywordnya itu seberapa besar sih. Nah, misalnya semakin sedikit itu ya semakin mudah sebenarnya. Nah, kalau semakin banyak, misalnya ini 62 ini semakin sulit buat bersaing seperti itu. Nah, disarankan yang search difficulty-nya itu eh, tinggi, sorry, kurang gitu, low, yang low, yang 4 kayak gitu, atau yang low kalau di sini seperti itu. Gitu teman-teman. Nah di sini aku pengen ngasih praktek sebenarnya buat teman-teman. Aku di sini ya, aku share. Nanti teman-teman bisa join aja langsung. Jadi ini praktek, eh ini bisa buat teman-teman. Jadi keywordnya apa? Teman-teman research keywordnya apa? Bebas produknya apa gitu. Ini semisalnya aku dari Gojek ya teman-teman pas itu. Ini dari Mocha Post. Ini teman-teman bisa inilah apa namanya bisa jadi referensi gitu. Jadi teman-teman perlu research keyword yang tadi aku sudah jelasin. Kalau enggak,
pakai prom yang satu ini ya teman-teman. Kita ini dulu, praktek dulu. Ini kita buat dulu. Saya seorang yang sudah berpengalaman, misalnya 5 tahun deh, 4 tahun mengenai konten, apa ya, konten produk prototype produk di industri, hmm, bis apa ya, kasir online, coba. Teman-teman bisa, ini tuh maksudnya kayak apa ya, referensi lah, teman-teman bisa pakai referensinya. Nanti tinggal search itu aja apa, cari-cari search volumenya seperti itu. Nah, terus yang kedua tuh ini sih kayak, teman-teman bikin brief gitu sih. Ini teman-teman bisa nanti bisa tahu ya kayak briefnya tuh kayak gimana buat deliverin ke content writer biar gampang. Nah, misalnya itu ya ininya promnya ini. Teman-teman tinggal ini aja, hmm, apa ya, kayak ngedeliverin aja gitu. Kayak yang tadi prototype kontennya itu, apa namanya, kasir online, keywordnya tadi konten kontennya tuh mungkin konten artikel baru. Hmm, Teman-teman bisa. Ini eh, cocok kalau buat teman-teman, nanti promnya bisa di ini ya, bisa di copy aja ya di sini. Kalau teman-teman buat brief gitu buat ke content writer biasanya. Biasanya kalau buat ke content writer tuh perlu brief ya, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang pengen praktek terlebih dahulu. Ini tinggal itu aja, tinggal di copas di sini kayak gitu. Soalnya yang berbayar itu emang agak ini ya, sunscreen. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba untuk bikin ini, atau ada yang mau ditanyain. Atau misal nanti kita bisa dapat keyword dari GPT, kita cek performa keywordnya di web yang gratis itu kan, baru bikin brief. eh Bisa, misalnya tadi eh keywordnya ini ini mungkin belum dapat ya keywordnya. Kita coba contohin aja. Nah, ini lumayan nih, set volumenya hampir sama, nggak beda tuh. Cuman masih oke lah kalau teman-teman pakai. Jadi harus pastiin dulu tuh apa, dari chat GPT-nya keywordnya udah oke apa belum. Misalnya ini software kasir online terbaik. Mungkin berapa? Oh, nggak ada. Coba software kasir online.
Ada 50, lumayan. People also ask, people also search. Kakak biasanya dari mana lagi? Hmm, nggak ada sih. Paling kalau untuk pembuatan brief itu ya dari sini aja ya. Nggak pernah yang emang yang nyecer banget buat yang dicari itu apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya Kak Sandi punya apa ya, punya tools yang emang memadai, biasanya lebih oke tuh. Kalau ini kan kita nggak punya tools yang oke. Maksudnya kita belajarnya dari yang apa ya, yang nggak berbayar. Jadi eh, nggak dari yang kayak misalnya dari tadi yang Google, bukan Google deh, yang tadi. Teman-teman bisa ngasih ini nih sih. Maksudnya ini. Jadi dari sini juga bisa sebenarnya, cuman menurut aku hmm, nggak nggak ini ya, nggak relevan nanti buat di kontennya kayak gitu sih. Oh, search volume tadi, maaf sorry. Jadi search volume itu eh, jumlah orang yang nge-search sebulan itu ada berapa, eh, Kak Rifki. Jadi sebulan itu ternyata orang yang nge-search top up FF misalnya, itu ada 550.000 orang per bulan yang nge-search top up FF. Ya, nah difficulty-nya itu ternyata besar banget, lumayan. Cukup medium lah istilahnya kalau untuk 39 karena itu sulit gitu untuk meningkatkan rankingnya. Jadi gampangnya untuk meningkatkan ini kita perlu ya pembuatan konten artikel, internal link, terus juga off page. Nah, itu bisa untuk ya apa yang ngebantu lah istilahnya seperti itu. Nah, tadi ya kalau search volume itu jumlah orang yang ya per bulan itu ada berapa dengan keyword tersebut. Nah, keywordnya top up FF nih. Oh, ternyata ada 550.000 orang yang nge-search top up FF, top up FF Free Fire seperti itu. Kejawab ya. Hmm, itu. Sebenarnya ada lagi kalau teman-teman mau lebih generik. Hmm, di sini teman-teman bisa di Google Trends bisa tahu tuh kayak misalnya yang tadi ya top up FF mau bandingin top up ML misalnya. Nah, teman-teman ya ini tools yang paling mudah sih untuk digunakan. Soalnya ya gratis. Dan biasanya ini per hari ya. Jadi kita harus tahu tuh 7 hari ke belakang misalnya. Nah, ini bisa ketahuan nih paling gede tuh yang mana kayak gitu. Biasanya dari top up ML tuh gede nih. Soalnya top up ML rada gede itunya, search volume-nya kayak gitu. Ada yang mau nyoba mungkin ini, yang mau nyoba ini bisa di aku kasih tugas ya, maksudnya kasih teman-teman apa praktek gitu biar ngerti eh, implementasi keywordnya nanti teman-teman keyword research tadi kayak tadi pakai yang cold stream kah atau yang main ya, idea atau pakai prompt dulu teman-teman boleh nanti teman-teman masukin nih keywordnya berapa, keywordnya apa, search volume-nya berapa, eh, keyword difficulty-nya berapa. Terus nanti teman-teman kasih notes nih, bahasnya pengennya kayak gimana. Terus teman-teman boleh produknya ya, kasih tahu title-nya apa.
terus ngelink kemana. Mungkin itu aja dulu sih. Baru misalnya kalau emang udah, teman-teman ngeprom aja sih, ngeprom keyword yang dipengen tuh apa, search search apa GPT, generate gitu, terus udah ada nih ininya. Teman-teman tinggal eh, ini aja apa kayak eh, copas-copas aja gitu, seperti itu. Terus kayak ini internal linknya misalnya ke mana, terus webnya kemana, kayak gitu. Internal linknya kemana, yang eksternal linknya kemana, kayak gitu sih. Ini kalau misalnya teman-teman ya jadi SEO spesialis, kalau nggak ya jadi itu itu sih apa, ngebantu banget sih buat brief. Ada yang mau ditanyain ini prakteknya atau nggak ada? Oke, masih nggak ngerti ya. Maaf, maaf kalau oke, misalnya duplikasi, mungkin aku kurang jelas jelasin ya. Maaf, agak lelah juga hari ini. Dua, misalnya kita hmm, misalnya apa ya teman-teman? Hmm, ini contoh ya. Ini kan aku udah kasih contoh. Kita praktek lagi. Satu keyword aja deh nggak apa-apa. Ininya juga. Hmm, ini dua. Dan misalnya aku pengen hmm, live linknya ya. Hmm, teman-teman bebas milih perusahaannya apa ya. Nanti misalnya aku top up ML. Nih perusahaan aku yang dulu nih. Saya top up ML. Jadi pengennya ngarahin kemana sih teman-teman gitu. Misalnya itu tadi udah ya top up ML, keywordnya tadi top up ML. Ini bebas ya, maksudnya teman-teman pengen ngarahinnya kemana, perusahaannya apa, teman-teman cari. Nah, teman-teman harus tahu tuh uh, search volume-nya tuh berapa sih. Nah, ini pakai ini aja nih yang gampang, yang pakai Wordstream. Oh, ternyata 550 top up ML. Teman-teman masukin aja. Terus keyword difficulty-nya kan di sini nggak ada ya teman-teman. Teman-teman kasih tahu aja nih ternyata high gitu. Nah, teman-teman mau buat konten yang seperti apa sih di dalam top up HTML itu, artikelnya misalnya membahas 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 cara top up ML yang murah dan terpercaya, ditautkan juga maksudnya terpercaya, terus kemudian tautkan juga konten tersebut dan deh membahas konten mudah terpercaya, tipsnya, dan eh, rekomendasi rekomendasi skin misalnya ini ya. Nah, titelnya nanti teman-teman buat aja misalnya top up ML terpercaya di Unipin 100% garansi misalnya ini ya. Nah, ini kan udah dapet nih search volume-nya, keywordnya apa. Nah, teman-teman nanti generate konten briefnya gitu loh, teman-teman. Jadi, eh,
teman-teman bisa generate konten briefnya kayak industrinya, industri gaming, mengenai konten keyword eh, top up ML. Udah klik, selesai deh. Nih misalnya target audience kan tadi ada di briefnya ada target audience ya teman-teman. Ya keywordnya tuh tadi apa? Keywordnya ini. Topik utamanya apa? Topik utamanya tetap top up ML. Sub keywordnya, sub keyword tuh eh, keyword pengganti gitu ya teman-teman. Keyword penggantinya tuh di sini ada nih ternyata Diamond Mobile Legends murah, cara top up ML pakai pulsa, top up ML via wallet, diskon. Nah ini boleh. Kalau teman-teman ini ngerasa cocok ya kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu buat briefnya. Oke, terus LSI. LSI keyword nih latent semantic indicator keyword. Jadi sebenarnya keyword yang masih relate sama indexing, sorry. Keyword yang masih relate sama top up ML. Seperti itu. Teman-teman bisa langsung aja ke briefnya. Goalsnya apa? Di sini aku udah ngasih tahu tujuannya. Terus meta title. Title tuh ini judul. Terus meta deskripsi. Meta deskripsi nih. Meta deskripsi itu deskripsi yang ini loh. Di websitenya itu seperti apa. Nih, yang aku jelasin tadi ya. Ini meta title. Terus ini meta deskripsi nih. Nah itu. Misalnya teman-teman buat meta title-nya ini sama ini nanti implementasinya ke sini loh. Kayak gitu. Terus ini strukturnya, struktur artikel atau struktur page-nya teman-teman. Nih, teman-teman copas aja gitu. Udah deh buat brief kayak gitu. Kalau misalnya masih kurang, teman-teman bisa regenerate lagi gitu. Hmm, Sesusah itu ya teman-teman. Oke, oke. SEO tuh ya toolsnya itu aja teman-teman. Kak Abai. Kalau link itu link-link itu maksudnya apa ya? Gimana Kak? Kalau link-link yang biru di bawah itu apa Kak? Link-link yang biru, link-link yang biru. Emang gimana? Oh jadi coba tadi. Oh maksudnya ini. Aku jelasin lagi ya. Ini ini internal link teman-teman namanya. Ini tuh buat eh s- agar kita tuh mudah di crawling atau indexing. Yang tadi kan, yang ini crawling sama indexing. Jadi cara kerja si SEO itu ada tiga, ada crawling, ada indexing, sama ranking. Nah, kenapa sih ini eh, kok ada link-link biru kayak ini? Ini tuh eh, si biar si Google tuh mudah eh, ngedeteksi
konten kita tuh apa. Misalnya ini ada keyword apa mobil bekas terbaik. Nah ini tuh ngelink kemana? Ngelink ke apa page utamanya si Carmudi. Nah ini tuh internal link namanya teman-teman. Ini on page strategi. On strategi itu ada tiga kan. Ada jenis SEO tuh ada tiga. Ada on page, ada off page, ada technical. Nah itu salah satu jenis SEO-nya yang bisa di teman-teman terapin. Nah ini juga tips menawar harga misalnya. Nah ini sama internal link juga. Ini tuh termasuk on page SEO. Nah, agar apa? Agar teman-teman tuh ya si Google tuh dapat ngedeteksi dengan oke gitu. Ini tuh produknya apa sih, kategorinya apa sih? Nah, baru dia nge-ranking nanti seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang off page tadi mungkin ada yang masih kurang paham off page ya. Aku masih belum tahu nih. Biasanya di Glints ya, sorry maaf. Glints biasanya apa ya artikelnya? Oh, nah biasanya atau artikel aku dulu tuh apa ya kelas. Ini aku pernah buat artikel nih teman-teman. Oke, ini dari meta title. Meta title itu yang tadi eh, titlenya dari SEO, judul. Judulnya itu eh, keyword yang kita incar tuh tugas administrasi perkantoran. Nah, di URL-nya juga perlu diutarakan keywordnya. Keywordnya tugas administrasi perkantoran. Nah, itu tuh penting biar si Google tahu gitu konten kita tuh seperti apa. Nah, di sini juga sebenarnya 100 kata pertama itu pastinya ada ya kita apa ngenonjolin juga gitu tugas administrasi perkantoran. Nah, ini nih eh, harus ada gitu di konten artikel di awalan. Nah, itu tuh biar si Google dapat ngedeteksi konten kita seperti itu. Nah, jangan lupa juga kalau di SEO itu perlu ada gambar juga. Hmm. Nah, ini yang tadi internal. Aku nggak masukin deh kayaknya kalau buat eksternal. Biasanya kalau dari eksternal itu ya dari luar tautan eh, konten gitu. Seperti itu. Biasanya yang glitch itu mereka pakai untuk apa si eksternal itu biar nguatin si domainnya kita. Biar website kita tuh kredibel misalnya yang ini. Oh ini masih. Nah ini nih. Ini tuh biar kredibel teman-teman. Ini bukan kita lihat ya. Nah, ini bukan websitenya Glints kan. Mereka websitenya dari GetGis. Ini nggak tahu ini apa, artikel luar negeri gitu. Tapi mereka tuh buat external linknya gitu. Nah, itu namanya off page. Off page. Tapi off page-nya itu bukan ke kita, tapi ke dia. Paham nggak? Jadi ya itu off page tuh contohnya kayak gitu teman-teman. Yang link-link biru ini ngerti kan? Paham kan? Itu kalau yang link biru tugas gimana Kak? Kita kirim. Enggak, maksudnya kita latihan, bukan link-link biru itu yang ini. Kita pengen latihan aja, teman-teman. Ada yang udah melakukan nggak nih? Nih, keyword riset satu orang aja. Mungkin ada yang mau. Kak, tadi yang itunya oke tuh. Kak Sandi mungkin boleh pengetahuannya. Ada yang mau nyoba? Praktek mungkin? Halo, nggak cek suara aku bisa terakses dengan jelas. Iya, jelas banget. Kak siapa nih? Oke, um, Sandi.
Oh ya, Kak Sandi gimana? Oke Kak, jadi kan untuk proses research keyword sendiri, sepertinya punya saya agak sedikit berbeda, tapi Hmm, saya coba ya Kak. boleh, boleh. Kalau dari Kak Sandi gimana? Ini langsung prakteknya gimana nih Kak? Mau share screen atau gimana? Oh, boleh. Bebas sih, Kak. Mau share screen, boleh. Oke, oke sebentar. Aku Hmm. oh, nggak bisa share screen saya. Ini nggak Oh, bisa ini. share screen ya Kak? Bisa tolong sebentar? Hmm. Udah aku allow ya, Sandi bisa dicoba lagi. Oke, sebentar. Oke, kalau ini aku pakai situs sendiri ya Kak. Sebentar. Hmm. Boleh, boleh. Nah, untuk proses research keywordnya sendiri tadi seperti yang dijelasin dari Kak Farel, ada Hmm. kita menggunakan beberapa tools. Yang pertama bisa dari tools gratisan ataupun yang berbayar. Kalau yang gratisan, saya biasanya pakai yang ini dari Ahrefs Keyword Generator. Walaupun tidak sekompleks Hmm. yang berbayar, tapi ini menurut saya sudah lebih dari cukup untuk mengetahui search volume dan keyword difficulty. Oke. Misalnya kita bekerja di sebuah eh, kita bekerja sebagai SEO di sebuah kayak misalnya OLX atau Hmm. setir kanan gitu yang menjual mobil-mobil bekas. Nah, kita ingin mengetahui nih, kita ingin membuat konten tentang gimana sih konten yang baik tuh tentang mobil. Nah, kita bisa pakai ini. Misal kita mau buat konten tentang mobil, aduh, Alex sebentar. Kita mau buat konten tentang mobil BMW nih. Misalnya BMW M4. Sebelum itu kita ganti dulu lokasinya. Sebentar, wifi saya memang agak lelet. BMW M4. Ini Berarti saya ini udah ada beberapa contoh. keyword lah. Langsung main keyword gitu ya. Ya, maksud aku kalau main keyword itu Ya, ya udah top gitu main keyword. Nggak dari kompetitor, tapi eh, Kak Sandi udah tahu tuh pengennya apa seperti itu. iya. Nah, kita Hmm. misalnya mau buat artikel nih, BMW M4. Tapi kekurangannya di Ahrefs ini untuk keyword difficult sendiri tuh mereka pakai kalimat bukan kayak 27% berapa persen segala macam gitu. Nah, kita buat BMW M4. Tinggal pertama kita taruh sini aja dulu. Terus kita kategorikan ini pilarnya sebagai apa. Kalau Hmm. saya sendiri biasanya ini karena mau buat mobil bekas ya, mau jualan mobil bekas. Hmm. Nah, untuk search volume-nya kita bisa copy dari sini aja. Hmm. Nah, ini tadi masalahnya yang dari Ahrefs tuh keyword difficult-nya tuh nggak kelihatan. Tadi kalau punya kakak pakai apa tadi kak? Mohon maaf kak. Tadi Oke, saya itu sambil nyambi juga ya. Suggest. Aber suggest itu keyword difficult-nya punya kakak yang gratisan atau yang gimana kak? Ini aku beli ada sih, ada itu Oh, KD-nya, ada search oke difficulty-nya. oke. Jadi Oke, hmm, berarti ini kita umpamakan aja key difficult-nya itu 20% lah. 20% termasuk yang isi ya.
Nah, kalau di aku sendiri tuh biasanya kita menggunakan KGR. KGR itu sendiri apa sih? Nah, KGR itu buat nge-track sebanyak apa sih orang yang buat topik tentang BMW M4 ini. Caranya tinggal oh, in title, lalu ke, nah, all in title, titik dua, tanda kutip BMW M4. Kita lihat di alatnya. Nah, ini ternyata ada sekitar berapa nih? 1.710.000 orang atau eh, konten yang berterbaran di Google nih yang menuliskan tentang BMW M4. Nanti kita ketik aja di sini. Nah, udah jadi. Ini tinggal ditarik aja. Ini rumus dari perusahaan, jadi nggak seribet. Nah, jadi misalnya merah nih, kita berarti nggak bisa pakai itu. Kita minimal pakai yang oranye atau yang hijau. Oke. Mungkin sampai situ. Nanti konten brief segala macam kakaknya. Makasih. Oke nih. Thank you, Mas. Udah jadi ada ini insight baru nih buat aku pakai all untitled juga. Tapi itu udah oke sih. Maksudnya eh, dari maksudnya itu kan udah eh, menurut aku kayak udah advance lah Kak Sandi. Kalau udah yang dari aku itu masih basic sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pakai yang terserah mau pakai yang Kak Sandi boleh untuk search apa keyword search research sama yang dari aku juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, Oke, terima kasih Kak. sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin. Atau masih dirasa sulit ini SEO? Sebenarnya emang agak susah sih belajar SEO itu. Jadi nggak cuman Dari konten aja, tapi emang bahasanya mungkin ya. Kayak nggak kita nggak awam gitu dengan bahasa-bahasanya. Jadi nggak kayak sosial media ataupun kayak ads gitu. Nah ini kalau SEO ini emang agak advance sebenarnya. Aku aja masih 1 tahun tuh belajar dari SEO sampai oke banget kayak gitu. Sebenarnya yang tadi aku udah jelasin ya nggak nggak jauh-jauh. SEO itu dari keyword research. Jadi teman-teman kalau pinter melakukan keyword research ya udah eh, itu bagus lah buat teman-teman se SEO spesialis atau sebisnis gitu. Kalau yang bakal dikejar gitu nanti ya keyword-keyword yang emang relevan sama website ataupun produk atau page atau artikel lah seperti itu sih. Oke, paling itu ada yang mau bertanya sebelum ditutup mungkin ya jam 9. Ini nanti bisa ya buat referensi aja teman-teman tasnya ya nanti. Oke, itu aja sih. Mungkin kembali ke Kak Syahid. Thank you. Oke, thank you Kak Farel nih. Luar biasa nih. Meskipun sedikit rumit nih teman-teman, tapi jangan pantang menyerah gitu ya. Kita harus semangat dan mungkin aku juga awalnya bingung-bingung nih, tapi mulai ke sini-sini udah mulai rada kegambar nih. Tadi juga berkali-kali dicontohin juga sama Kak Farel nih, gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti mungkin kalau udah dicoba secara sendiri, mungkin nanti bakal lebih enak gitu dicoba sendiri sambil dibuka recordingnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang masih bingung juga istilah-istilahnya nanti dicari lagi sama teman-teman di tadi dijelaskan sama Kak Farel gitu.